Oke, gue sebenarnya sih nggak mau ngebahas soal ini ya. Gue bukan apa-apa, gue cuma takut salah ngomong aja. Cuman yang gue lihat akhir-akhir ini nih soal Trans 7 tuh makin memprihatinkan. Ya gue sedikit recap aja lah soal Trans 7 ya. Ya lu tau kan Trans 7 kemarin ini gitu sempat ada bikin tayangan. Dibilang katanya ada praktek-praktek feodalisme di lingkungan pesantren. Dan dia tuh ngambil contohnya, gua rasa sih dia buat sampel atau ilustrasi gitu ya. Ya dia pakai videonya itu salah satu pesantren yang gede. Dan ini akhirnya jadi polemik gitu loh, pesantren itu marah dan akhirnya juga micu gelombang pesantren-pesantren lain tuh banyak yang ikut gitu loh, protes. Dan akhirnya dia tuh diboykot, juga ada seruan-seruan gitu buat demo gitu. Ya udah, akhirnya kantornya di demo, terus juga ada yang sampai ke Transmart juga demonya. Ya habis itu sih dia udah sempat minta maaf ya si Trans 7-nya. Cuman masih ada gitu loh, ada gelombang-gelombang seruan, boykot, demo dan lain-lain. Dan itu akhirnya ngerembet, ya kayak ada YouTuber juga ngomongin soal ini tuh akhirnya diparanin. Habis itu juga yang paling parah yang gue lihat, ini udah sampai katanya ada seruan ya santet menyantet itu. Ya cuman gue juga ada baca klarifikasinya katanya kalau ini tuh cuma sekedar bercanda aja. Ya kalau dari gua sih ya, gue sih kurang setuju sih kalau pakai kata-kata feodal ya. Kalau gue ngelihatnya tuh mungkin kata yang lebih pas tuh pengkultusan, tau gak lo? Dan menurut gue ini antara salah dan gak salah. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena praktek-praktek pengkultusan ini tuh bener-bener ada, tau gak lo? Ya maksudnya gak cuma di satu agama doang, di semua agama tuh ada yang kayak begini dan ini tuh dilakuin sama oknum-oknum. Ingat tuh ya, jangan dipotong-potong tuh oknum-oknum. Dan oknum-oknum ini juga gak cuman ada di Indonesia gitu loh. Di seluruh dunia tuh ada yang kayak begini. Kenapa gue bilang antara salah gak salah? Ya pengkultusan ini nih, kalau yang gue bilang gak salah, itu tuh kita ambil contohnya ya. Satu tuh orang-orang sampai menghambakan diri, tau gak lu? Menghambakan diri ini beda ya sama menghormati. Ya kita emang mesti menghormati gitu loh orang-orang yang ngajarin kita soal agama, ngebimbing. Cuma tuh lu mesti ngelihat batasan-batasannya gitu tuh. Lu kan bisa bedain kan di mana lu menghormati orang yang ngajarin lu atau sampai tuh menghambakan diri lu, tau gak lu? Dan ini juga bisa dilihat gitu loh, orang-orang lain juga bisa ngelihat, tau gak lu? Yang namanya orang sampai menghambakan diri atau menghormati. Terus tuh yang kedua, semua ngomongan yang di ngomongin itu tuh dianggap benar, tau gak lu? Ini juga mesti dibedain sama ngeyel. Orang kan suka bilang, ah yang bener, ah masa sih? Enggak, bukan. Jadi lu mesti ngeliat kan, ya ngomongan-ngomongan gitu yang lu masuk, yang lu dapat gitu, lu mesti ngecek-ngecek juga nilai gitu loh. Ya yang bagus kita serap tau gak lu, tapi yang misalnya ada yang udah salah atau menyimpang, ya lu mesti cek-cek juga gitu loh. Jangan sampai lu semua masukin-masukin aja. Ya yang kejadian tuh kalau yang di praktek-praktek pekultusan tuh semua yang di ngomongin itu dianggap benar. Terus yang ketiga, yang paling parah yang gue lihat ya, itu sampai urusan-urusan materi itu di dalam dimasukinnya tuh ke lingkungan keagamaan. Ya gue nggak usah lah ngomong, maksudnya ambil contohnya bagaimana yang di sini. Lu juga bisa lihat gitu di seluruh dunia tuh ada kejadian-kejadian kayak begini. Yang paling parah tuh sampai urusan dunia akhirat ya, itu juga dikait-kaitin ke dalam materi. Ini sisi gak salahnya ya. Terus sisi salahnya di mana sih Trans 7? Ya karena dia pakai sampelnya yang menurut gua tadinya itu buat ilustrasi kali ya. Ya itu pakai pesantren-pesantren tuh yang ada gitu loh. Ya yang pasti orang yang ada di videonya itu tersinggung, pesantrennya tersinggung, dan orang-orang yang di dalam santri-santri juga tersinggung. Makanya gue tuh lebih setuju ya kayak channel YouTube-nya si Infographic Show. Dia kan suka nayangin tuh semua yang tentang sejarah atau isu-isu kontroversial gitu. Cuman dia pakai animasi-animasi dia sendiri gitu loh. Jadi pasti nggak menyinggung orang gitu loh. Bukan dari dokumentasi-dokumentasi real gitu loh. Apalagi di situ ada kata-kata pesantrennya. Kalau gue jadi redaksinya ya, mungkin gue bakal tulis judulnya praktek feodalisme gitu dalam lingkungan keagamaan yang dilakuin sama oknum-oknum. Ya mungkin itu nggak bakal menyinggung orang-orang gitu loh. Cuma lu masih mikir gini,
ini kan udah minta maaf. Kenapa kok kayaknya masih terus-terusan aja ada? Jawabannya cuma satu, media. Masalahnya yang ngegoreng tuh bukan cuma orang-orang doang di media sosial. Media-media juga goreng. Lu bacain aja, lihat itu berita. Itu dalam sehari ya, mau media yang kecil, mau media yang gede ya. Itu terus ngeberitain soal ini tuh gue lu. Dan itu banyaknya bukan main. Ya jawabannya kenapa bisa begitu? Ya kayak Transformer, I rise you fall tuh gak lu. Jadi mumpung lagi rame, ya orang ngeberitain terus. Toh juga mungkin dipikirnya kan ini media kompetitor, so whatever lah gitu loh. Ya ngomong kasar, sebari ngejatoin juga itu sesuai sih yang orang-orang pada pikirin. Ya kalau gue lihat sih ada beberapa orang juga ya yang nyadarin gitu di Facebook pada nulis katanya ini kayaknya media-media lain ini terlalu berlebihan gak sih, kayaknya terlalu ya kayak manas-manasin juga suasana kayak begini. Kalau buat gue sih ya mendingan sih moga-moga ini masalah tuh cepet beres, jangan sampai berlarut-larut. Kan lebih enak maksud gua damai-damai aja gitu loh daripada ya kayak begini maksud gua. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.